Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Motorola meluncurkan ponsel baru untuk leading edge. Ya, kali ini ponsel yang perusahaan tersebut rilis di pasar Indonesia adalah Motorola Edge 60 Pro, ponsel mid-range yang dijanjikan memiliki fitur sekelas flagship. Motorola meluncurkan ponsel baru untuk leading edge. Kali ini, ponsel yang akan dirilis perusahaan tersebut di pasar Indonesia adalah Motorola Edge 60 Pro, ponsel mid-range yang dijanjikan memiliki fitur sekelas flagship. Bagus Prasetyo, Country Head Motorola Indonesia, menyatakan bahwa ponsel ini mampu menghadirkan berbagai fitur canggih berkat dukungan Moto AI, model kecerdasan buatan yang dikembangkan perusahaan tersebut. Edge 60 Pro merupakan satu-satunya ponsel Motorola yang memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan Advanced AI 3X. Perangkat ini juga menawarkan kamera ultra wide dan kamera selfie dengan kemampuan super zoom berbasis AI. Untuk mendukung klaim ponsel terbaik, Edge 60 Pro menggunakan layar quad curve 1,5K True Color paling imersif. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan baterai 6000 mAh dan pengisian daya turbo power 90 watt serta pengisi daya nirkabel 15 watt. Ponsel ini juga menawarkan fitur-fitur yang dapat menyederhanakan pekerjaan penggunanya. Rangkaian fitur AI yang ditawarkan mencakup Next Move, Image Studio, Smart Connect, AI Image Studio, AI Powerful, Pay Attention, Signature Style, Action Shot. Dalam peluncuran ini, Motorola juga bermitra dengan sejumlah perusahaan AI, diantaranya Perplexity, Microsoft, dan Google. Dengan begitu, pengalaman AI yang dihadirkan dapat lebih bertenaga dibandingkan ponsel lainnya. Berbagi sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Anker Nebula X1 proyektor portable kelas atas yang menawarkan teknologi laser triple 4K dengan tingkat kecerahan hingga 3.500-an lumens, dirancang untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Ya, Nebula X1 mampu memberikan pengalaman bioskop dengan gambar sangat tajam, warna hidup, dan kontras tinggi yang cocok untuk menonton di berbagai kondisi cahaya. Anker Nebula X1 menggunakan mesin laser RGB bersertifikat Laser Force 2.0 yang memadukan 3 sumber laser dengan 14 elemen lensa kaca all glass berkualitas sinema. Sistem ini menjanjikan reproduksi warna yang presisi dengan cakupan 110% gamut warna REC 2020, kontras natif 5000:1, dan kemampuan menampilkan gambar hingga ukuran 300 inch. Laser dan lensa proyektor terpasang pada gimbal mikro internal yang memungkinkan penyesuaian kemiringan hingga 25 derajat tanpa mengorbankan fokus. Nebula X1 dilengkapi teknologi AI Spatial Adaptation yang secara otomatis memindai permukaan proyeksi untuk menyesuaikan fokus, zoom optik, koreksi keystone vertikal dan horizontal, serta menyesuaikan ukuran gambar dan warna sesuai kondisi ambien sekitar. Fitur ini membuat pengaturan proyektor lebih cepat dan praktis, cocok untuk pengguna yang ingin pengalaman cepat tanpa repot setting manual. Selain visual, Nebula X1 menawarkan sistem audio 4.1.2 dengan 4 speaker internal total 40 watt yang dapat dipasangkan dengan speaker nirkabel opsional untuk efek suara surround lebih imersif. Proyektor juga sudah menjalankan Google TV sehingga pengguna dapat mengakses berbagai layanan streaming populer secara langsung, menjadikannya pusat hiburan portable lengkap yang sangat fleksibel. Berbagai sumber iDeck Channel. Pemerintah China mengambil langkah tegas memperketat aturan lalu lintas seiring meningkatnya penggunaan teknologi smart driving atau bantuan berkendara. Ya, kebijakan baru ini ditujukan untuk menjamin keselamatan jalan dan menetapkan tanggung jawab hukum yang jelas bagi produsen dan pengemudi. Kementerian Keamanan Publik China menindaklanjuti kecelakaan fatal pada Maret 2025 yang melibatkan mobil Xiaomi SU7 yang dalam mode smart driving ketika terjadi tabrakan. Pemerintah mewajibkan produsen melakukan pengujian ketat, verifikasi sistem, dan transparansi mengenai batas kemampuan teknologi, serta prosedur keamanan jika gagal beroperasi. Kementerian menjelaskan sistem smart driving saat ini belum mencapai kemampuan otonom penuh dan masih dikategorikan sebagai sistem bantuan pengemudi atau assisted driving. Pengemudi tetap bertanggung jawab penuh termasuk risiko hukum jika kecelakaan terjadi akibat kelalaian saat fitur aktif. China melarang perusahaan mobil melakukan iklan berlebihan atau klaim palsu terkait kemampuan smart driving
Ini sebagai langkah untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat yang mengira kendaraan bisa mengemudi sepenuhnya sendiri, serta mengurangi risiko keamanan dari ekspektasi yang tidak realistis. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, pengembang Obsidian Entertainment resmi mengumumkan judul terbarunya, yakni The Outer Worlds 2. Ya, judul tersebut akan dirilis pada 29 Oktober 2025. Pengembang Obsidian Entertainment resmi mengumumkan judul terbarunya The Outer Worlds 2, sequel dari RPG fiksi ilmiah pemenang penghargaan, akan dirilis pada 29 Oktober 2025. Game ini akan membawa pemain ke Arcadia, sebuah koloni baru yang jauh lebih besar, berantakan, dan penuh konflik dibandingkan Halcyon, latar dari game pertamanya. Sequel ini menjanjikan pengalaman RPG yang lebih kompleks dan satir dibandingkan sebelumnya. Akan ada 3 faksi yang saling bertentangan dalam game ini demi memperebutkan masa depan umat manusia. The Protectorate, sebuah rezim militer yang meyakini bahwa ketertiban adalah bentuk tertinggi dari kenyamanan Antis Choice, hasil merger antara Anti-Cleus dan Spacer's Choice yang memadukan kebebasan semu dengan konsumerisme ekstrim, serta The Order of the Ascendant, kelompok ilmuwan radikal yang menggabungkan sains dengan keyakinan akan persamaan universal. The Outer Worlds 2 tersedia dalam 2 edisi standar seharga $69,99 Amerika atau sekitar 1,14 juta rupiah, dan Premium Edition seharga $99,99 Amerika atau setara 1,63 juta rupiah. Pemain Xbox Game Pass juga dapat menikmati game ini sejak hari pertama dengan opsi upgrade ke Premium Edition seharga $29,99 Amerika atau sekitar Rp490.000. Berbagai sumber, ADX Channel. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayang dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.